Oke. Sebelumnya banyak yang kurang cocok, kurang asin, kurang micin. Betul, karena di sana kan memang tidak terlalu asin atau ini gurih-gurih kan, tidak seneng gurih kan. Yang ngasal-ngasal aja tuh laris, apalagi yang tidak ngasal ya. Mereka bilang saya macam Cina. Padahal? Sampai tanya kehalalan juga, aslinya orang Madura. Ini bukan peletnya ya. Bukan pelet ya? Nggak ada saudara, nggak ada teman. Jadi berjuang sendiri waktu itu. Kalau kalian lihat tuh, itu gang kecil ya. Itu gang kecil di sana ya. Dan kita nemukan lagi nih. Lokasinya tuh di Gang Dharma Putra 16E. Ini kita datang awal ya. Dan kita mau tanya-tanya jualan apa sih yang ada di sini ya. Yuk. Berarti spesial di sini pelet di sini tom yum. Peletnya, yang mencakup ke mana-mana tuh. Ini tempat makan ada pelet guys. Ini bahaya nih. mereka itu udah makan, balik lagi karena itu gitu. Oke. Jadi beneran pakai pelet guys ya. Tapi peletnya tuh pelet bumbu ya. Bukan pelet yang pakai guna-guna atau magic gitu ya. Apalagi nih? Ini hot item selalu sold out. Mereka war ini sih selalu pakai WA. Oh datang sini karena 200 piece itu mungkin dalam jam 5, jam 6 sudah habis sold out. Berarti aku mau coba ini berarti. Ini kita konsumen yang pertama. Po boleh ya? Po? Po boleh. Dia ada dua opsi mie, ada bihun, ada po original. Po itu yang mie Vietnam. Mie Vietnam boleh, mie po. Vietnam. And then kalau yang lain ini makanan ciri khas Malaysia Pan Min nasi yang dari KL. Oh dari KL ya? Semua makanan sini KL bang. KL ya? KL. Karena dulu pernah jadi chef di KL atau? Konsep saya macam UMKM juga. Gitu. Food court. Oh food court di sana? Food court. Makanya saya banyak belajar menu tuh karena di food court tuh kan banyak jenis makanan. Jenis makanan. Akhirnya bawa pulang kampung ke Pontianak. Namanya tuh saya satu berapa noodles ya, tiga mie ke berapa karena di sana ada pengalaman jadi saya coba jadi Dan disesuaikan dengan lidah orang sini berarti? disesuaikan. Oke. Sebelumnya banyak yang kurang cocok, kurang asin, kurang micin. Betul, karena di sana kan memang tidak terlalu asin atau ini gurih-gurih kan, tidak seneng gurih kan? Mereka tuh kebanyakan untuk rasa asin itu mereka tambahkan tidak asin gitu. Oke. Dan ternyata di sini marketnya yang seneng gurih ya berarti? Masako. Masako, Ajinomoto ya. Dan teman-teman kokonya lah. Nah tuh pembeli yang kedua datang, pembeli yang ketiga datang. Oke, padahal ini baru jam 12 ya, buka jam 1. Bang, bikinin yang po tadi dan beserta teman-temannya ya. Bangun bisa nggak? Karena mereka jam 1 semua. Tak apa jam. Jam 1 Kak. Kak, masih tutup, Kak. Jam 1, Kak. Di TikTok, di Facebook, di Google Maps semua sudah ada timingnya. Gitu lah. Tapi masih. Tetap orang pengen datang lebih awal ya. Seperti saya nih, datangnya lebih awal. Terima kasih. Sama-sama. Bang, ini apa nih, Bang? Kalau orang sini bilang Ifumi. Ifumi. Di Malaysia bilang mie kungfu. Mie kungfu. Dia Hong Kong style. Udah berapa tahun sih di dunia permasakan kayak gini? Di dunia permasakan, saya sih sebenarnya lebih ke belajar sih Bang. Belajar. Hanya tahu pengalaman, saya coba eksekusi gitu. Berapa tahun? 10 tahun? 12 tahun? 15 tahun? Belajarnya 5 tahun, and then usaha sendiri di Malaysia itu 12 tahun. 17 tahun. Oke, enggak usah diragukan lagi nih berarti. Bentar lagi kita lihat kungfu masak ya habis ini belakangnya. Oke bang, ini semuanya serba digoreng sendiri guys. Jadi kalian bisa lihat nih ya. Ini prepare sebelum Bang Hans jualan. Nih kalian bisa lihat nih. Ini enggak tahu nih bumbu-bumbu yang nanti bakalan diracik sama Bang Hans nih. Untuk ayam itu ayam jamur. Untuk ayam jamur ya. Ini yang diwar karena mereka. Ini diwar nih. Kalian yang nanti sebelum kalian datang ke sini ya, apa yang diwarkan sama pengunjung ke sini adalah ini. Nih. Gyoza. Ala-ala saya sih. Yang ngasal-ngasal aja tuh laris, apalagi yang enggak ngasal ya. Ini daging ayam yang masih segar nih. Jadi semuanya tuh serba dibikin dadakan. Jadi semuanya pada dibikin fresh lah ya. Jadi enggak ada yang dimasak kemarin, 2 hari yang lalu atau minggu lalu baru dijual. Buatnya tuh pas-pasan. Pas ya. Macam habis udah kayak gitu, besok lanjut lagi gitu. Mereka bilang saya macam Cina. Macam Cina. Padahal sampai tanya kehalalan juga, aslinya orang Madura. Madura. Tapi mirip, iya sih Bang, mirip Cina sih Bang. Banyak tanya kehalalan, udah dibilang halal muslim dari lahir, mereka tanya halal MUI nggak? Tapi memang gitu Bang, di Pontianak pasti ya kayak gitu. Iya. Padahal abang ini enggak kelihatan emang mirip Cina sih Bang. Ragu kehalalannya itu aja. Ini ada kaldu nih. Kaldu ikannya tuh dari ikan teri ya.
nggak ada campuran apa-apa. Oh, jadi udah dicampur di dalam satu. pakai kain biar nggak kotor. Ini bukan peletnya ya. Bukan pelet ya? Bukan lah, ini kain biar nggak kotor. Kan ikan teri itu ada kepala apa semua, kalau nggak Betul. pakai ini kan kotor. Jadi nggak Ini yang bersih. pertama kali digosipkan orang ya, pakai pelet ya gitu. Iya. Ternyata ada kain putih, guys. Kain putih. Sebenarnya bukan pelet itu ya. Ternyata bumbu-bumbu yang di dalam itu Ah, iya, tuh. kita bungkus jadi nggak kotor ke Benar. Nah, Jadi biar ini ya dapat kuah yang benar-benar clean clean jadinya. ya, iya benar. Bang, ini udah berapa bulan sih jualannya? Saya sebelumnya di Parit Pangeran, Bang. Di mana? Parit Pangeran. Oh, awalnya di Parit Pangeran. Di Parit Pangeran sewa selama 2 tahun. Lihat marketnya udah mulai bagus, pindah ke lahan sendiri. Oh, ini lahan sendiri. Sendiri. Merintis dari nol tanpa ada akses jalan. Iya benar. Dibuat dikit-dikit. Jadi kalau kalian yang bawa roda 4, Bang, lebih enaknya masuk di gang apa, Bang? Dharma Putra 16E. Dharma Putra 16E ya. Jadi kalian nanti masuk ke Jalan Dharma Putra, cari Gang Dharma Putra 16E. Di Google Maps ada. Di Google Maps ada, masuk aja ya. Jalannya memang agak kecil, tapi pada saat udah nyampe luas halamannya ya. Luas, tapi lahan parkir kadang nggak cukup. Kontenin untuk itunya apa untuk tom yum. Tom yum. Memang kita prepare dulu karena nanti kalau buat satu-satu lama prosesnya. Seporsi tom yum berapa, Bang? Saya jualnya chip-chip saja, Bang. Berapa tuh? Normal 25, sebelumnya Mas 20 Sudah untuk nasi? cari pelanggan. Bisa ganti, ada mie, ada nasi, ada toppingnya aja. Toppingnya aja kalau kamu nasi atau mie kita ganti topping ke dalam. Harga tetap sama, nggak ada itu penambahan atau apa. Ada 2 tom yum, Ada dua tom yum. spesial sama original. Original tanpa susu, kalau yang pakai susu itu lebih creamy. Oke, oh gitu ya. 28. Jadi tergantung mereka yang mau creamy atau enggak lah ya. Iya, tapi kebanyakan sih yang creamy. Wah, ini dikasih. Ini khusus yang daging buat po nih ya. Iya. Sandwich slice, Bang, tipis-tipis. Kalau orang mau nambah daging saya nggak kasih karena buatnya secara manual. Manual ya. Iya, potong satu-satu. Kemarin saya ada beli mesin juga, rupanya yang harga murah tuh nggak ngaruh. Mau harga yang 3 juta ke atas. Ini pun masih ada logat-logat ini ya, logat-logat Malaysia ya. Cina Malaysia. Cina Malaysia ya. Karena sebelumnya saya nggak tahu ngomong Melayu. Oh gitu ya. Karena saya kan aslinya dari kampung. Dari kampung. Di Pancaroba sama sana. Pancaroba. Iya. Jadi di sana sekolah bahasa Madura, mondok juga sekolah bahasa Madura. Oh, mondok juga ya berarti. Mondok lah, Bang. Orang Madura kan semua kecil-kecil semua mondok. Iya. Betul. Dan setelah itu merantau ke Malaysia, baru di sana aku belajar bahasa Melayu. Tapi Melayu itu di kedai Cina semua. Semua di Chinese gitu ya. Chinese food. Akhirnya setelah 17 tahun merantau, bikinlah kedai Ada bahan. story, Bang. Apa tuh story-nya tuh? Bangkrut. Ah, serius? Serius. Berapa kali bangkrut? Bukan sekali ya, pandemi Covid. Itu kan lama tuh, 2 tahunan kan? Saya dari sana sih pertahanin kan tahun 2020 bulan 3 itu kan lockdown 3 lockdown, bulan. betul. Dan then pertahanin ya kita lanjut lagi. Kan nggak bisa keluar sekarang ke sini. Mm-mm. Ya karena kena apa ya, Pak? Karena permitnya, biaya permit tuh saya pas lanjut ke 10 tuh kena 12.000. 12.000 ringgit waktu itu. 12.000 ringgit. Usaha kan kita buka jam 3 sampai jam Sampai sore lah, sampai maghrib. ngomong ini. Itu sedih banget ya. itu cerita sedih, guys. Jadi setiap orang yang punya usaha tuh pasti punya cerita sedih dan punya cerita bertahannya masing-masing. Itu sulit sekali sih, Bang. Pasti habis sekali duitnya tuh. Nggak ada duit sama sekali. Pusing otak cari modal lagi ke Kamboja. Ke Kamboja pernah. Iya. Kamboja berapa tahun waktu itu? Tahun. Baru. Modal untuk muter ini Untuk gimana? dagang. Nggak ada saudara, nggak ada teman. Jadi berjuang sendiri waktu itu. Dan inilah cerita yang Maaf ya, Bang. Bukan. aman bang. Cerita di balik layar kedai Bang Hansi. Kayak gini. Ya, lanjut bang. Dia jadi nangis sih gitu ya. Oke. Nggak, terharu aja sih. Terharu ya. Tapi kalau flashback ke sana sih asli nggak nyangka juga sih sampai kayak sekarang. Iya. Ya setiap perjalanan tuh pasti ada pasang surut bang. Iya. Nikmatin surutnya. Pada saat pasang nikmatin juga ya. Wah, ini jujur sih. Ya. Alhamdulillah sih banyak di sini. Lebih ke apa ya? Nulis. Banyak. Orang- Supportnya. Hongin kebanyakan Cina. Orang-orang Chinese support juga ya. Untuk ini aja mereka bantu. Waktu saya opening mereka kasih karangan, entah apa barang yang kurang mereka kasih money juga. Saya nggak tahu nih bang, abang ada bikin kayak gini nih. Oke, saya bisa support dengan video yang bisa teman-teman hobi makan dan datang ke sini. Segar-segar.
yang sering dibuat orang adalah biozanya ini. Ini habis cuma sampai jam 4 sore. Ada tambahan juga dengan ini pakai saya. Kalau aslinya tuh nggak pakai. Jadi udah disesuaikan ya bang ya? Udah disesuaikan, tapi ini penambah gurih. Nambah gurih. Iya, saya kasih. Yang tadinya daun ketumbar diganti daun seledri. Saya nggak pakai. Pohnya udah jadi. Bang, ini pohnya berapa nih? Saya jual 20.000 murah-murah. 20.000 ya? Iya. Sebanyak ini? Masya Allah. Nggak dikurang-kurangin antara Bang Evan di review atau nggak di review. Oke, Memang seperti ini bang ya? Iya. Jadi buat kalian yang pengen makan po dengan bumbu pelet seperti ini. Oh, ini bumbu pelet nih nama Bang Hans bilang nih. Tuh lihat tuh. Langsung ke Dharma Putra aja guys. Tuh lihat tuh. Tuh lihat tuh. Apa nggak mau coba tom yum? Ini yang buat tambah gurih nih bang ya? Ah iya, dia ada asin-asin jadi penambah rasa ya. Penambah rasa ya? Dia asinnya tuh asin daging gitu. Oke. Mantap, bikinnya nggak lama. Ini di pack-pack gitu biar cepat bikinnya karena sebelum jam 1 aja orang udah pada ngantri tuh. Ada sekitar 10 orang. Ini masaknya benar-benar cepat karena si abangnya tuh pakai kompor yang bertekanan tinggi. Ah iya. Dan masaknya nggak lama ya bang ya? Nggak banyak. Udah jadi tuh. Ini segini berapa nih bang? Saya 25. 25. Tom yum segini. 25.000. Guys, ini udah datang makannya. Kita segera langsung nikmatin. Bismillah. Oh, benar-benar segar kuahnya dan berkaldu banget. Kita mau coba tekstur mie po-nya. Wow. Coba dagingnya guys. Step diambil mie-nya ketemu lagi dengan daging. Ini mau coba tom yum. Guys, coba makan lagi. Smoky-smoky-nya dapet, bumbunya tuh pas. Tadi yang ditambahkan dengan pedas tuh pas sekali masuk ke mulut. Kuetiaunya enak sih, cuman 22.000, tapi belum bisa dibeli sekarang. Kalau kalian pengen menu-menu kayak menu-menu pilihan atau menu-menu rumahan kayak gini, kalian bisa pesan nih kayak gini. Yang selalu cepat habis ini guys. Oke, cocolin dengan chili oilnya. Dan ini juga nih. Oh. Menu-menu rumahan yang lainnya guys. Aduh, ada 4 menu minuman yang enak-enak di sini. Salah satunya ini. Kulineran di dalam Kampus Sempit. Setelah kita temukan lagi. Next episode berikutnya kita menemukan apa lagi buat kalian. Tunggu ya. Bye bye.